Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Handphone-nya jangan lupa di silent. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita, menenangkan diri kita untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan puji-pujian bagi Dia. Mari kita naikkan hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan buat kami. Terlebih hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu Bapa, melayani-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menjamah dan melawat umat-Mu Tuhan, dari yang terdepan sampai yang paling belakang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah hadir dan Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan, pimpin langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Untuk kami dapat bersama-sama memuji, menyembah-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Terlebih kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu, Ibu Mayam untuk lalu Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Urapi dengan urapan yang daripada-Mu, hikmat wahyuan yang daripada-Mu, otoritas wibawa ilahi turun atasnya Bapa, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Ampuni segala dosa, segala pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, bahkan terlebih pujian penyembahan yang kami naikkan, boleh membumbung tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar Engkau yang bekerja, berkarya, dan beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, boleh kasih salam ke kanan kiri. Katakan selamat pagi, selamat beribadah. Puji Tuhan. Beberapa hari ini lagi panas banget ya Bapak Ibu di luar ya. Panasnya luar biasa. Tapi mau panas, mau hujan, apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Amin. Mari kita mau naikkan pujian Aku Cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, bulan mungkin tak bercahaya lagi, tapi Tuhan tetap Tuhan yang setia. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala.
lagu yang baru dinyanyikan, mungkin tadi ada yang senyum-senyum sering denger ya di TikTok atau di mana. Tapi lagu ini walaupun simple, benar-benar mengena gitu ya. Kita harus senantiasa mengucap syukur, mau panas, mau hujan, sukacita, duka cita yang ada dalam hidup kita, marilah kita senantiasa mengucap syukur karena kasih-Nya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri kita sejenak, membuka hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan memang gak pernah janji dalam hidup kita selalu mulus jalannya. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Marilah kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, jangan pernah menyerah karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, jangan pernah menyerah. Selalu menyertai, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Yesus. Engkau yang berjanji dan Engkau Allah yang setia. Engkau ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Dan kami mau seperti lagu ini, kami tidak mau berputus asa. Karena kami memiliki Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Biarlah segala pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini, semuanya Tuhan membuat Engkau bersuka cita. Karena kami menaikkan dengan hati kami yang tertuju kepadamu. Hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Karena sungguh Engkau nyata dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siapkan hati kami. Kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran-Mu Kristus. Sehingga nyata Engkau berbicara kepada kami, mengubahkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami ya Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun kami yang mendengar, semua ada di dalam cengkeraman Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Engkau yang memberi pengertian kepada kami. Dan kami boleh melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang sudah mengucap syukur dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim worship leader dan para pemain musik yang luar biasa mengantar kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, antusias tetap ya di akhir bulan April ini ya. Sebentar lagi kita besok udah masuk ke bulan Mei. Kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Magdalena ya. Terima kasih kita yang mengatur semuanya sampai saya boleh ada di tempat ini, dan juga terutama kepada Tuhan yang boleh memberikan kesempatan saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada baiknya mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya adalah Maya Susana Montolalu. Saya istri dari almarhum Pendeta Lukas Tahir ya, yang 4 tahun lalu rupanya, sudah 4 tahun Tuhan panggil pulang ya, tanggal 14 April tahun 2019. Dan kami tidak dikaruniai anak, jadi ya memang saya sekarang sendiri, tapi dengan banyak anak-anak rohani yang Tuhan karuniakan kepada saya ya. Saya mengucap syukur untuk semuanya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dalam rangka Paskah, jadi tidak terlambat saya untuk mengatakan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan tema saat ini adalah, saya merasa bahwa ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua tentang kebangkitan Kristus mengubahkanku ya. Sudah ada slide ya. Nah, kita sama-sama baca keras, dan itu sampai mendengar, telinga kita dengar suara kita, dan iman kita boleh dibangkitkan. Sama-sama 2, 3. Kebangkitan Kristus mengubahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat slide selanjutnya ya. Kebangkitan Kristus itu rupanya pusat, tema pusat. Dia adalah sentral iman Kristen. Jika tidak ada kebangkitan Kristus, sia-sia. Tidak ada pemberitaan Injil, ya, tidak ada gereja. Ngapain ada gereja gitu ya. Dan juga tidak ada gunanya. Apa yang kita lakukan tadi tuh, apa yang kita memuji Tuhan, permainan musik yang luar biasa, sia-sia. Ngapain? Allah kita mati gitu. Jadi ngapain kita melakukan semuanya itu? Tidak ada kebangkitan Kristus, maka sungguh kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan tadi tuh, kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia. Dan ini merupakan, makanya kebangkitan Kristus itu tema pusat dari Injil ini luar biasa. Yesus betul mati, tetapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Dan slide selanjutnya, kita melihat kebangkitan Kristus artinya apa? Yang pertama, bahwa tanda bahwa maut tidak lagi berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, tanda adanya harapan baru, sehingga kematian bukan lagi menakutkan bagi kita. Dan yang ketiga, tanda bahwa kita akan menang terhadap dosa. Jadi bohong
Kalau seorang yang bilang berkata, aku percaya kepada Kristus, Kristus yang hidup, tetapi hidup masih di dalam dosa, dan berkata, aku gak bisa bebas, aku terikat. Saudara, kalau kita datang kepada kasih karunia Tuhan, maka kehidupan kita pasti bisa menang terhadap dosa. Ya, jadi kita melihat di sini luar biasa. Kebangkitan Kristus itu maut aja nggak berkuasa, sehingga kita sebagai orang percaya tidak takut menghadapi kematian. Amin. Kematian, begitu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, melek, kita ketemu sama Kristus, kita ketemu sama kekasih jiwa kita, kita ketemu sama pribadi yang saat ini kita sorak-sorai, kita tinggikan, kita agungkan namanya. Wow, luar biasa. Oleh karena itu kita melihat satu ayat, selain selanjutnya kita melihat 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Saya bacakan ya, ada di depan juga. Saya bacakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, selanjutnya ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wah, jadi rupanya Bapak Ibu sudah sekalian, slide selanjutnya kita melihat dari ayat-ayat tersebut di atas kita mendapat informasi bahwa jika Kristus tidak bangkit, semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya berdoa. Betul? Kristus nggak bangkit, ngapain kita berdoa? Ngapain kita doa sama orang mati? Ngapain kita berdoa? Dia nggak dengar, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Yang kedua, ngapain kita baca firman? Nggak ada. Kenapa? Semua firman ini nggak berlaku. Nubuatannya ternyata hanya palsu, hanya hayalan yang ada di dalam Alkitab kalau Kristus tidak dibangkitkan. Yang ketiga, tidak ada gunanya kepercayaan kepada Yesus. Dia sama dengan para pahlawan lainnya yang hanya sejarah, tidak bisa memimpin kita di masa kini. Kita menjalani masa sekarang. Dulu Yesus memang ada, sekarang ya nggak ada siapa-siapa, nggak ada harapan, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita akan putus asa. Kita akan putus asa karena kepada siapa kita mau berharap? Yesus nggak ada, Yesus nggak bangkit, Yesus nggak hidup. Ngeri ya saudara ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan dan tidak lagi perlu ke gereja. Ngapain ke gereja? Ngapain kita ngumpul seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian? Mendingan kita hura-hura di depan, kita nikmati hidup kita. Kenapa? Kristus nggak bangkit, Kristus nggak mengalahkan maut, Kristus nggak menang atas segala kuasa maut dan kuasa dosa. Kristus nggak menang. Tetapi slide selanjutnya kita melihat di sini, hari ini kabar baik luar biasa. Tuhan Yesus Kristus kita bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow, ini yang luar biasa saudara. Ini yang membuat kita sukacita. Ini yang membuat kita hidup penuh dengan pengharapan. Ini yang membuat hidup kita penuh dengan gairah. Ini yang membuat kita beribadah itu penuh dengan sukacita, penuh dengan antusias. Kenapa? Kita datang karena Kristus yang hidup ada bersama dengan kita. Saat kita berdoa, dia mendengar. Saat kita bergumul, saat kita mengeluarkan air mata, saat kita mencucurkan air mata dan segenap pergumulan kita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia hadir, dia dengar. Dia bukan hanya mendengar, dia bukan hanya mengerti, dia bertindak dari kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Dan sekarang firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara, kita tahu Kristus dibangkitkan, kita mati, kita bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan dalam hidup kita. Nah, setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya adalah selanjutnya kita berdasarkan ayat tersebut kita melihat bahwa Yesus telah bangkit, manfaatnya apa buat kita? Apa kalau kita percaya kepada penebusan Kristus, kemudian kita tahu Yesus mati di kayu salib dan kita percaya akan pengorbanan yang luar biasa. Tadi Yesus kekasih jiwaku, dia menghapus segala dosaku, kita percaya akan itu. Terus kita tahu ada kebangkitan di dalam Kristus. Terus apa? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Perubahan apa yang kita alami? Sungguhkah kita mau mengiring Tuhan? Pengiringan kita tuh tidak sia-sia kepada Tuhan. Benar nggak sih? Nah, ini kita akan sama-sama belajar ya pada pagi hari ini. Apa sih kebangkitan Kristus mengubahkanku itu seperti apa sih? Apa yang dia lakukan dalam kehidupanku? Apa yang dia kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang dikerjakan kepada anak-anakku? Apa yang dia kerjakan kepada gerejanya? Apa sih? Nah, kita melihat ya
satu poin. Jadi ada turning point begitu, ada satu perubahan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, dan slide selanjutnya kita melihat hal yang mustahil diubahkan menjadi tidak mustahil. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu ayat, slide selanjutnya kita melihat Markus 16 ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaknya batu itu memang sangat besar, sudah terguling. Ini satu cerita bagaimana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dia dalam perjalanan hendak memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Tetapi di tengah perjalanan timbul pertanyaan ini, loh iya ya, kan kubur Yesus ditutup sama batu yang begitu besar. Siapa yang mau menggulingkan ya? Kita kan 3 wanita nih, mana bisa? Dan itu disegel lagi sama pemerintah Romawi. Karena takut nanti katanya seperti yang orang-orang bilang, nanti tiba-tiba dibilangnya bangkit, padahal dia dicuri sama murid-muridnya. Jadi disegel. Terus siapa yang mau menggulingkan? Tapi perhatikan, ketiga perempuan ini saat dia meragu, dia bertanya-tanya, loh nanti siapa yang menggulingkan batu ya? Mereka nggak menyerah loh. Mereka nggak bilang gini, iya baru kepikiran, udah balik pulang. Ngapain kita ke sana? Nanti nggak bisa merempah-rempahi Yesus juga, mayat Yesus, kan ada batu yang begitu besar. Tapi kita bersyukur kita membaca ayat ini, mereka tidak stop. Mereka saat mereka bingung, gimana ya caranya? Mereka tidak stop, mereka tidak pulang. Mereka berjalan terus ke kubur Yesus. Dan dikatakan tadi ayat, begitu melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini melihat apa? Mungkin kita ada sesuatu yang kita alami. Hari-hari ini hal-hal yang sama mungkin kita alami. Kita sedang berjalan, ingin melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita rasanya ingin mendedikasikan hidup kita buat Tuhan. Tuhan, aku ingin mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Tetapi saat kita mau melakukan motivasi kasih kita dengan yang kasih kepada Kristus, kita langsung merasa bahwa, aduh, masa bisa ya saya melakukan ini? Saya kan kekuatan saya terbatas, saya kan kemampuannya terbatas, gimana bisa mewujudkannya? Rasa cintaku kepada Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan, aku ingin mempersembahkan hidupku, tapi bagaimana ya masa depanku? Apa bisa ya aku memberikan hidupku bagi Tuhan? Saudara, pada saat kita mempertimbangkan hal itu, saudara ingin mempersembahkan. Dalam gereja ini banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dengan talentanya masing-masing. Pada saat ingin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, pada saat mikir, masa iya sih? Apa bisa ya? Saya kan gak mampu ya melakukan itu. Tapi kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus, jangan stop. Lakukan itu bagi Tuhan. Lakukan itu bagi gereja di tempat ini. Kenapa? Apa yang rasanya mustahil bagi kita, Tuhan sudah melakukannya di depan kita. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya ingin menceritakan bagaimana waktu panggilan dari suami saya almarhum mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi seorang full timer. Tadi dia bekerja di sebuah bank swasta. Dan waktu tahun 89 kami menikah, tahun 93 Tuhan menggerakkan dia melalui nubuatan dari beberapa hamba Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Bagi pemikiran dia pikir dialah melayani Tuhan sambil kerja, boleh kan? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Kerja sekuler tapi terus melayani Tuhan juga. Tetapi yang Tuhan minta, sampai Tuhan berkata, sampai hamba Tuhan datang dari Solo, dia diperlihatkan oleh Tuhan perjalanan kehidupan dari almarhum suami saya, dan Tuhan berkata gini, saya berkata seperti ini, tanggung jawabnya, tanggung jawab saya di hadapan Tuhan karena saya harus menyampaikan. Jadi apa yang diutarakan itu betul. Dan dia berkata begini, kalau kamu tidak menyerahkan diri buat Tuhan, engkau akan menemui kegagalan demi kegagalan demi kegagalan di depan. Dan saat itu titik kami berserah di hadapan Tuhan, kami berlutut di hadapan Tuhan. Dan sudah tahu kami harus menjual rumah, karena waktu itu rumah kami masih loan ya, masih kredit. Kami harus menjual rumah dengan standarnya yang sekian gitu ya. Dengan standar yang tinggi, pikir kami kalau kami pergi ke sekolah kan kami bukan dapat uang, betul ya, kami keluarin uang untuk sekolah. Dan bagaimana nanti rencana kami ke Malang waktu itu sekolahnya di Sati ya. Nah waktu itu kami berpikir jual segini ada deposito dong, depositonya dari situ bunganya kita nikmati.
Sisa saudara dengan seluruhnya ada sisa sejumlah uang. Terus adik saya itu bisnis dengan temannya. Jadi taruh uang di situ, sebulan bisa dapat 500.000 di waktu itu ya, tahun 93. Jadi pikir saya, wah udah, kami pikir oke. Jadi selamatlah kehidupan untuk hari demi hari dalam sebulan paling nggak ya dari deposito. Dikasihlah uang itu. Dibawa lari sama temennya, saudara. Dibawa lari sama temennya, sampai akhirnya kami jadi nggak punya keuangan. Tapi di situ Tuhan mau membuktikan. Saya bisa berdiri di tempat ini, saya ingin menyaksikan kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Saudara, saat sampai di sana dengan 500.000 yang tadinya saya pikir itu bisa menafkahi kami di dalam pendidikan kami di sana, karena sudah menikah nggak bisa di kampus, belum ada tempatnya waktu itu, jadi kami harus menyewa rumah. Sudah tahu waktu menyewa rumah, nyari rumah begitu ya, kok bilalah dapat rumahnya yang kamarnya 5, buat apa, kami cuma berdua. Tetapi waktu mau menyewa yang rumah kecil, tiba-tiba udah disewa orang. Balik lagi ke satu rumah itu, dan Tuhan kasih untuk kesejahteraan buat saya, kami untuk menyewa rumah itu. Rumah itu 3 juta setahun ya. Berarti 2 tahun harus 6 juta. Yang sisa kami itu tinggal 3 juta. Terus kami bilang, Tuhan tolong, apa yang harus kami lakukan? Nanti mau notaris. Saudara tahu, dari Jakarta tiba-tiba kami masih ditampung di gereja. Waktu itu di gereja di Malang, di pavilion kami. Tiba-tiba kantor gereja memanggil kami, ada telepon. Almarhum suami saya lagi kuliah, jadi saya terima. Bu Maya, saya mau minta nomor rekening ibu. Berapa? Kata gitu. Saya ingin membagi berkat. Saudara tahu, 3 juta yang kami perlukan itu Tuhan genapi, saudara. Dan saya melihat, oh ternyata Tuhan itu melakukan hal yang mustahil bagi pemikiran kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita dengan motivasi kasih kepada Tuhan, Tuhan aku mau meresponi panggilan Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan buktikan hal dalam pemikiran kita yang kayaknya nggak mungkin, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dahsyat Tuhan kita Bapak Ibu. Sampai waktu di Malang, akhirnya rumah yang besar itu ternyata Tuhan mau kami menampung hamba-hamba Tuhan yang juga sekolah, yang sudah menikah, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari kota lain. Kami tampung di rumah. Bayangin saudara, kami tidak punya keuangan per bulan, tapi heran, Tuhan tuh luar biasa. Itu ada dari gereja yang punya catering, jadi makanan tuh bisa ada di atas meja makan, saudara. Saya sampai menangis, saya sampai mengalami bisa melihat ada makanan di atas meja makan, saya menangis. Karena apa? Karena melihat bukti pemeliharaan Tuhan. Yesus kita bangkit, amin. Yesus kita hidup. Jadi saat kita mau melakukan, mengekspresikan sesuatu buat Tuhan, jangan ragu saudara. Karena di depan sana Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah menggulingkan batu yang menutup itu yang sepertinya mustahil. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Dan teringat waktu Yosua memimpin bangsa Israel sampai di tepi sungai Yordan kan, dia nggak nunggu sungainya itu terbelah seperti Musa. Musa kan melihat, oh udah terbelah lautnya, baru bangsa Israel dengan Musa jalan. Tetapi saat Yosua memimpin bangsa Israel menghadapi sungai Yordan, yang dilakukan apa? Langkah dulu si imam itu yang membawa tabut, begitu kakinya diinjakkan ke sungai, baru dia terbelah. Kadang-kadang Tuhan menginginkan langkah dulu dengan iman, langkah dulu dengan percaya. Kalau kau percaya, aku adalah kehidupan, aku bangkit, maka hal yang mustahil pun Tuhan bisa membuat tidak mustahil bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang teguhkan hati kita, aku punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan selanjutnya satu kutipan yang kita harus lihat sama-sama. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Terlihat gak ya? Kita baca sama-sama dengan kuat. 2, 3. Satu hal yang membuat kita dewasa adalah masalah. Satu hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Satu hal yang membuat kita kuat adalah doa. Jadi tadi relevan sekali ya. Kalau jangan putus asa, kenapa? Kalau begitu kita putus asa, hancur kehidupan kita. Tetapi kita punya pengharapan, kita tahu masalah bagus buat kita. Kenapa? Didewasakan. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Kita semakin berkata begini, betul, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Melihat bahwa aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan, semakin hari semakin melekat sama Tuhan.
Semakin hari semakin pengen dekat sama Tuhan. Karena begitu kita jauh, hancur kehidupan kita. Nggak ada harapan. Orang yang bunuh diri kenapa? Karena merasa nggak ada harapan. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, selalu ada harapan. Amin. Dan kita melihat slide selanjutnya yang kedua. Selain hal yang mustahil diubahkan menjadi tidak mustahil, hal rasa takut menjadi keberanian. Ketakutan diubahkan menjadi keberanian. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 22 dikisahkan murid Yesus waktu pun pintu-pintu terkunci itu, mereka takut waktu Yesus sudah mati, mereka ketakutan, mereka kunci pintu. Dan bagaimana cara Tuhan untuk menemui murid-muridnya? Yesus pertama datang kepada mereka. Yesus yang kedua, ia memberikan kepastian. Yang ketiga, ia memberikan amanat. Dan yang keempat, ia memberikan kuasa Roh Kudus. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin mengalami ketakutan. Dikatakan, ingat ya waktu awal tahun Pak Presiden Jokowi mengatakan apa? Tahun 2023 tahun apa? Gelap ya, resesi ya, tahun gelap. Tapi kok kita bisa ada sampai akhir April? Bapak Ibu di sini nggak ada yang kelaparan kan? Ada yang kelaparan, ada yang sampai mengais-ngais di sampah gitu cari makanan? Saya jamin tidak. Kita melihat masa gelap yang dikatakan, tapi ternyata kita diberi keberanian menapaki tahun 2023. Kenapa kita punya keberanian? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Yesus kita bangkit. Jadi mungkin ada ketakutan saat ini. Takut masa depan seperti apa ya? Takut terima nanti hasil dari soal penyakitku apa ya hasilnya? Takut tidak dapat pekerjaan. Takut nanti di PHK. Takut nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Takut masa depan anak-anak kita bagaimana? Aduh Tuhan, aku takut bisnisku gagal. Aku takut nanti daganganku gak laku. Banyak hal yang melanda kehidupan kita. Ketakutan menekan kita begitu rupa. Hidup kita dikuasai ketakutan sampai akhirnya kita gak melakukan apa-apa. Tetapi berita baik saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, singkirkan ketakutan itu. Seperti Yesus menjumpai murid-murid, Dia mendatangi kita saat ini. Dia memberikan kepastian bahwa di dalam aku engkau memiliki masa depan yang hilang gemilang. Dan Yesus akan memberikan kepada kita satu amanat. Ingat, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sini Simon yang tadinya takut, waktu disamperin sama budak perempuan aja, waktu Yesus ditangkap dia takut. Sampai dia bilang, enggak, saya nggak kenal. Sampai akhirnya dia bersumpah, bahkan dikatakan di Markus sampai dia mengutuk. Bayangin. Jadi cuma menyangkal sampai mengutuk bahwa dia tidak kenal sama Tuhan. Seorang yang penakut seperti itu, tetapi waktu Yesus, kebangkitan Yesus, dia menjumpai Petrus. Dia katakan, gembalakan domba-dombaku. Dan di situ Petrus dinyatakan bahwa bagaimana dia mati dan bagaimana nanti dia akan memuliakan Allah. Di Yohanes 21 ayat 18 saya katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Petrus menerima berita itu, tidak menjadi takut. Ketakutan yang dulu diubah menjadi satu keberanian. Dia mampu menghadapi masa depan. Dia tidak takut lagi. Bahkan dia bisa berdiri karena urapan Roh Kudus. Berdiri di hadapan orang banyak memberitakan Yesus Mesias itu adalah Mesias dan dia bangkit untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ketakutan saat ini soal penyakit saudara. Saudara, kalau saya boleh sharingkan sedikit bagaimana di tahun 2014 saya itu mendapat satu gerakan dari Tuhan dari bulan Maret. Tuhan tuh menginginkan saya untuk bersendirian dengan Tuhan, untuk ke Bukit Doa. Cari teman nggak ada. Sampai akhirnya tanggal 8 sampai 10 September saya pergi dengan 3 orang teman saya ke Bukit Doa di Bandung. Saat berdoa memang hari pertama, hari kedua itu berdoa sendiri-sendiri. Hari ketiga kami berdoa bersama-sama dan Tuhan menyatakan penglihatan penglihatan dari teman saya, seorang hamba Tuhan. Waktu saya bersendirian dengan Tuhan, sebelum saya berangkat ke Bandung, saya bermimpi saudara. Saya bermimpi saya sedang didoakan, kemudian saya melihat ke atas. Di situ ada menara begitu, ada cerobong, kemudian ada tulisan Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Saya melihat mimpi itu, saya nggak ngerti. Saya sharing dengan almarhum suami saya dan dia berkata, oke, tanya Tuhan di dalam ruang doa nanti. Saya nggak tahu apa itu maksud dari pernyataan Tuhan itu. Dan di hari terakhir
waktu kami berdoa bertiga, hamba Tuhan ini berkata, rekan saya seorang ibu gembala sidang juga, dia berkata, Maya, saya mendapatkan penglihatan, Maya itu sedang berjalan memegang tongkat, tiba-tiba jalanan di depan itu begitu terjal, dan Tuhan inginkan serahkan tongkat itu tangan Tuhan yang akan memegang kehidupan Maya. Nah itu bulan September. Saya juga waktu itu ada lagu Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saat itu Tuhan tanya dalam hati saya, kamu karya siapa? Karya Tuhan. Seperti apa? Aku mulia. Dan Tuhan katakan di dalam kitab Yeskiel juga kepada saya, kamu akan menjadi kuat teguh seperti batu intan. Yeskiel 3. Saya nggak ngerti. Terus sampai saya baru mengerti. Di bulan Oktober tiba-tiba saya sakit. Tuhan izinkan saya sakit dengan ada batu di ureter. Tapi dari situ waktu lagi saya berbaring, saya pikir udah, akhirnya saya mesti diopnam. Kemudian saya meraba, terus ini kenapa ada benjolan ya di sini, sisi dalam dari. Udah Bu, mumpung di sini periksa aja tuh, minta sama dokternya. Akhirnya saya di mamografi, di MRI, dan ternyata saya kena kanker payudara. Saudara, waktu saya mendengar itu dari dokter, jadi dokternya baru awal November baru bisa ditemui karena dia cuti. Kemudian dia berkata gini, Bu, ibu kena kanker payudara. Dan saya berkata, saya nggak menangis, saya nggak itu, karena ternyata Tuhan sudah persiapkan saya. Di doa itu Tuhan sudah persiapkan saya. Tuhan sudah berkata dengan akan diteguhkan, akan mengalami ini. Jadi waktu itu saya tersenyum sampai dokternya berkata gini, Bu, pasien yang tadi keluar itu menangis betul-betul waktu saya katakan begitu. Ibu kok tersenyum? Sampai dia selamatin saya. Saya bilang, saya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu masa depan kita. Yang tadinya mungkin kita akan mengalami ketakutan, tetapi karena Kristus kita hidup, Dia berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang kita takutkan, Dia pasti nyatakan kepada kita. Dan di tahun 2014 itu saya dioperasi aja tanggal 19 November 2014. Dan kan kalau mau dikatakan bersih itu harus 5 tahun perawatan semua radiasi segala. Dan di tahun 2019 setelah suami saya nggak ada Novembernya, baru saya dinyatakan, Bu, ibu clear dari kanker. Wow, puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ada ketakutan apa sekarang? Jangan takut, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Karena Allah Yesus Kristus itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memampukan kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita lemah, kita akan putus asa. Tapi bersyukur ada jaminan Tuhan, janji Tuhan setia, ya dan amin. Dan kita melihat yang ketiga, hal tidak percaya menjadi percaya, diubahkan. Tadinya nggak percaya, si Thomas nggak percaya sampai dia berkata, kami telah melihat Tuhan. Murid-murid berkata, kami telah melihat Tuhan, Tuhan kita bangkit. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas menjawab, akhirnya Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allah. Dia berjumpa dengan Tuhan saat Tuhan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan berkata bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, mungkin kita menghadapi seperti itu. Adakah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan? Tuhan, apakah kau benar-benar baik ya sama aku? Kalau kau baik, kenapa Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini? Apakah Tuhan benar-benar baik ya? Aku mulai ragu, kenapa Tuhan izinkan aku mengalami hal kerugian? Kenapa Tuhan mengizinkan aku mengalami sakit penyakit? Kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk ini terjadi? Saudara, mungkin ada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang baik. Saudara percaya Yesus kita baik? Yesus kita baik. Di dalam hal yang terburuk sekalipun terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap berkata, Yesus baik. Seperti tadi BL berkata ya, mau lagi ada kesakitan, mau dari hujan, mau lagi terang, ya kita mengucap syukur. Kenapa? Kita percaya akan kebaikan Tuhan. Thomas pada akhirnya, saudara, yang tadinya tidak percaya, akhirnya ada satu keberanian. Diurapi oleh Roh Kudus, dia pergi ke India. Di India itu 3 juta dewa. 3 juta dewa, tapi dia datang kepada orang India dan berkata,
hanya satu jalan keselamatan. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Berani dia berkata seperti itu di tengah-tengah India, negara India yang 30 juta dewa yang disembah, termasuk juga Yesusnya menjadi salah satu dewa-dewa. Ada tikus, ada apa, semua binatang pun menjadi dewa-dewa bagi dia. Tetapi di dalam keadaan seperti itu dia bisa berkata hanya satu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang tadinya dia tidak percaya, tapi dia bisa mengatakan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Sampai akhirnya Thomas mati ditusuk tombak. Dia sampai ke India, dia mati sebagai martir. Saudara, kita melihat di sini, jangan sampai kita tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara, yakinlah Tuhan baik, selalu baik. Dalam keadaan apapun, bilang engkau baik Tuhan, engkau selalu baik dalam kehidupanku. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hal kehilangan panggilan Tuhan menjadi menemukan panggilan Tuhan kembali. Murid-murid Tuhan saat Yesus mati, mereka rasa udah balik lagi yuk jadi nelayan lagi. Di Yohanes 21, akhirnya mereka lagi menjala ikan tuh, gak dapat ikan. Mereka pikir balik lagi deh ke profesi lama. Yesus kita mati, Tuhan yang mati. Tetapi begitu waktu Yesus membuktikan bahwa dia hidup, dia berdiri di tepi pantai. Sudahkah kau mendapatkan ikan? Dikatakan belum. Tebarkan jalamu ke kanan. Dan dikatakan mereka bisa menjala ikan sampai 153 ekor. Dan saat itu Yohanes berkata, itu Tuhan. Waktu ketemu gitu Petrus langsung lompat ke air dan dia langsung nyamper Yesus. Padahal waktu itu tidak jauh perahunya ya di tepi pantai. Hanya berapa hasta, katanya 90 meter dari tepi pantai. Tapi dia saking dia, wow itu Yesus yang dia pernah sangkal, yang mau ketemu Yesus. Dan dikatakan saat itu Yesus mengatakan dia mau memulihkan panggilan dari Petrus, bahwa dulu dia dipanggil, kamu akan kujadikan penjala manusia, di Lukas 5 ayat 10. Dan Yesus meneguhkan kembali, engkau kupanggil untuk menggembalakan domba-dombaku. Jadi saudara, kita akan memenuhi, mungkin saat ini kita mulai menjauh, kita udah gak ngerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi lihatlah bahwa Tuhan mau menggembalakan kita. Tuhan mau kita menjadi gembala yang menggembalakan orang-orang keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Dengan apa kita tahu Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudara bertugas sebagai hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kita lihat slide selanjutnya. Ini gambar tentang seorang yang bernama Stefani Handoyo ya. Siapa dia? Disabilitas tidak membatasi seseorang untuk mengukir prestasi. Dia tahu, dia mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti salah satu penyandang ini, disabilitas, Stefani Handoyo, yang berhasil menjadi duta internasional Global Messenger dari Special Olympic International. Prestasinya ibu-ibu, bapak-ibu saudara sekalian, di bidang olahraga dan di bidang musik yang sangat gilang gemilang dengan perolehan medali emas dan juga rekor muri. Kenapa? Karena tahun 2009 gadis yang akrab disapa dengan Fanny ini berhasil meraih rekor muri. Kenapa? Dia anak Down syndrome, tapi mampu memainkan 22 lagu non-stop dengan piano. Dia memainkan piano. Dan di cabang renang, rupanya nih si Fanny ini memperoleh 1 medali emas di World Summer Game Athena tahun 2011. Dan tak hanya itu, Fanny juga sempat menjadi pembawa obor Olimpiade ya di TV ini, di slide ini kita melihat menjadi pembawa obor Olimpiade London tahun 2012 yang dipilih oleh UNICEF melalui program International Inspiration. Ya, ia pun dia akan menjadi duta internasional Global Messenger dari Special Olympic International tahun 2015 sampai 2019. Penobatan tersebut dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan Fanny ini salah satu dari 12 anak yang dipilih dari 180 negara oleh Special Olympic International sebagai pembawa pesan dan respek bagi warga disabilitas di seluruh dunia. Jadi rupanya Bapak Ibu, Tuhan tuh punya panggilan kepada setiap pribadi kita. Bapak Ibu memiliki panggilan Tuhan dan temukan itu, bergeraklah di dalam panggilan Tuhan. Berapapun usia kita, apapun keadaan kita, Tuhan memakai saudara dan saya. Bapak Ibu, responi panggilan Tuhan dan Tuhan pakai aku. Mungkin kita udah gak bisa lagi dengan gerak yang cepat, tapi kita bisa untuk menjangkau orang dan mengatakan,
Yesus mengasihi. Mungkin ada orang yang butuh untuk penghiburan, saudara bersedia untuk mendengarkan keluh kesahnya, dan saudara bersedia untuk mendoakan. Apapun Tuhan memiliki panggilan saudara, selama kita hidup, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi jangan ada yang berkata, aku hanya ke gereja aja udah selesai, yang penting aku datang ke gereja absen sama tante, ibu gembala sidang, sudah selesai pulang. Enggak, saudara. Saudara punya panggilan Tuhan, dan temukan itu, bergeraklah di dalam panggilan itu. Setiap kita perlu berperan di dalam segala hal. Dan kita melihat slide selanjutnya, ini merupakan hal yang luar biasa. Paskah adalah peristiwa pembuktikan dan pelantikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Allah, menjadi juru selamat dan penebus kita. Jadi kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya berguna bagi kita nanti kalau Tuhan udah datang tuh bergunanya begitu. Enggak, saudara. Hari ini tersedia kuasa Tuhan yang berlimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kuasa kebangkitannya memberikan apa sih? Kekuatan kepada yang lemah. Bagi Bapak Ibu yang merasa lemah sekarang, saudara, ada kekuatan Tuhan karena kuasa kebangkitannya. Memberikan pengharapan bagi yang putus asa, memberikan terang bagi mereka yang berjalanan ke kegelapan, memberikan kelepasan bagi yang terbelenggu, memberikan penghiburan bagi yang susah, memberikan kehangatan bagi mereka yang tertolak, memberikan kepuasan bagi jiwa yang haus dan lapar, memberikan damai kepada yang berseteru, memberikan kecukupan bagi mereka yang kekurangan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan keberanian bagi yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, memberikan sahabat bagi yang mereka berjalan dalam kesepian. Saudara, ayat terakhir yang kita akan baca sama-sama dalam slide selanjutnya, ini sama-sama kita baca dengan kuat. 2, 3. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Sekali lagi dengan kuat, 2, 3. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, dari ayat-ayat ini, dari pelajaran ini kita melihat bahwa apa yang kebangkitan Kristus itu akan mengubahkan kita dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang ketakutan, hidup kita penuh dengan ketakutan menghadapi masa depan, Tuhan berkata, jangan takut, aku ada di masa depan. Di hari esok kita, Tuhan ada. Dan Tuhan mau kita menemukan panggilan Dia kembali. Tuhan mau kita memiliki satu hal yang meyakinkan kita bahwa Tuhan, aku memiliki panggilan hidup di dalam kehidupan, aku mau bergerak. Dari yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan, kita berkata, aku percaya Engkau baik, Engkau baik. Dan saya tutup dengan satu kesaksian bagaimana Tuhan 4 tahun yang lalu memanggil almarhum suami saya. Waktu itu sama-sama kami pergi ke gereja di hari Minggu. Pergi berdua, karena kami kan cuma berdua, gak ada anak ya. Kami pergi berdua, almarhum suami saya itu melayani firman Tuhan, itu minggu malam, jadi seminggu sebelum kebaktian Paskah. Dan waktu itu biasa, khotbah biasa, dengan kekuatan luar biasa, dan kemudian dia turun dari mimbar, langsung dia, herannya waktu itu, selama pujian penyembahan, dia gandeng tangan saya, dan kemudian waktu dia turun, dia bilang, doain saya ya. Saya pikir ngapain doain, udah turun dari situ, dan biasa sebelum naik, saya doakan, doain saya, kenapa? Saya manggil suami saya almarhum itu Kiki. Kenapa Kiki? Nggak enak? Enggak, itu doain aja. Jadi saya doakan. Dan waktu itu lagi ada doa syafaat untuk pemilu tanggal 17 April. Jadi dia tuh kemudian selesai dari ibadah, bubar. Setelah doa berkat bubar, biasa suami saya kan ngalamin aktivis jemaat gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia panggil, saya di sini. Saya mendekati dia. Waktu dia lagi cerita, tuh lemes, hilang aja. Saya sampai orang-orang pada kaget kan, dikira waktu itu dikira dari jemaat yang masih ada, dikira ada orang yang didoakan terus tumbang dalam roh begitu. Pengen sampai bingung, ini kenapa? Tiba-tiba lemes, banyak kan gagal jantung, pompanya waktu itu memang tinggal 40% katanya. Jadi gagal jantung, oksigen tidak masuk otak. Waktu saya melihat gitu, ini kenapa? Dan kemudian ada tim dokter dicoba untuk dipompa, katanya doa. Nah, saya pikir tuh doa suruh doa gitu kan, doa. Rupanya itu istilah mereka sebagai dokter adalah death on arrival. Jadi sudah mati gitu jadi dibawa ke rumah sakit. Waktu itu lagi di Gading Serpong di Christ Cathedral yang di sana, dibawa ke UGD. Aduh, cobain macam-macam. Di situ saya berdoa. Katanya, Bu, Ibu doa ya, kata dokter yang dari gereja itu.
Iya, saya doa, saya bilang, Tuhan, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu. Paskah Tuhan membangkitkan engkau bangkit dari kematian. Dan Tuhan tolong suami saya, tolong dia Tuhan, bangkit, sembuhkan dia. Tetapi begitu setelah doa seperti itu, dokter mengatakan begini, waduh saudara, seperti apa hancurnya hati saya waktu itu. Saya hanya menangis, saya bilang, Tuhan, ini kenapa terjadi seperti ini? Pergi berdua tanpa ada masalah apa-apa, pulang saya harus sendirian. Dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa saat itu. Saya melihat bahwa Tuhan itu baik. Gimana saya bisa bilang Tuhan baik, saudara? Dalam keadaan kayak gitu, pertanyaan dong buat saya, di mana kebaikan Tuhan? Tuhan waktu saya menginginkan seorang anak, Tuhan gak berikan anak, seorang aja Tuhan, anak kepada saya. Tuhan jawab akhirnya, waktu itu Tuhan bilang, hamba Tuhan bilang belum gitu kan. Karena tunggu nanti bisa Tuhan lakukan. Tapi tahun 2012 akhirnya Tuhan izinkan saya diangkat lahir saya tidak, akhirnya udah, berarti Tuhan menjawab tidak punya anak. Tuhan kok tega, Tuhan gak kasih anak. Itu adalah satu-satunya orang yang saya kasih dalam maksudnya hubungan sebagai suami istri. Dia sangat saya kasih dan dia sangat mengasihi saya. Kok Tuhan panggil, kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan tega ya. Saudara, saya sampai ngomong begitu di dalam doa saya. Waktu sesudah saya menyingkir setelah dimakamkan, saya bertanya sama Tuhan, saya ingin pemberesan karena luka hati saya. Tetapi di situ Tuhan, saya diakhiri di dalam doa saya seperti saya bilang, Roh Kudus peluk saya, Bapak peluk saya, Yesus peluk saya sampai harus merasakan pelukan Tuhan. Dan saudara, luar biasa Tuhan kita. Dia yang menguatkan, Dia yang meneguhkan, Dia mengatakan, jangan takut untuk masa depan. Saudara, bayangin saya gelap ke depannya, saya mau seperti apa saya bilang. Tetapi saya boleh berdiri di tempat ini, saya menyaksikan Yesus kita sungguh baik. Dia amat baik, teramat baik. Dia membuktikan hal yang mengerikan di depan mungkin kita gelap, Tuhan sudah ada. Dan kalau Tuhan izinkan kita menapaki, ada satu kutipan, kalau Tuhan izinkan kita menapaki jalan yang berbatu-batu, Tuhan akan memberikan sepatu yang kuat untuk kita bisa menapaki. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ucapkan syukur dan katakan, Engkau baik. Aku tidak akan meragukan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan bentuknya bisa berbeda-beda kepada saudara. Tuhan baik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi bentuk kebaikannya bisa berbeda antara Bapak Ibu Saudara dan kepada saya. Tuhan membuktikan Dia setia, Dia bangkit, Dia akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi, bagi Dia segala pujian. Kita mau naikkan pujian ini ya. Sama-sama kita naikkan dengan iman. Bagi Dia segala pujian, segala kehormatan hanya Dia Allah yang hidup. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, teguhkan hati kita. Kita gak pernah jalan sendiri. Allah yang mulia itu memegang tangan kita. Allah yang mulia itu menuntut langkah kehidupan kita. Dan Dia berkata, aku sudah ada di hari esok. Ketakutan apa? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan ubahkan menjadi keberanian. Ada ketidakpercayaan akan kebaikan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ajar aku percaya dalam segala keadaan Engkau baik bagi kita. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Hati kita tertuju kepada Kristus, Yesus yang ada di tempat ini. Raih hadiratnya. Kita melihat, menginginkan mengerti hatinya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
hati kuasa kebangkitan yang mengubahkan kami Bapa. Mungkin kami ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan. Jemaat di tempat ini mengalami hal ini Tuhan dalam pergumulannya. Tapi saat ini kami mau diubahkan, karena kami tahu kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami kembali Tuhan menjadi orang-orang yang berani untuk menapaki hari ke depan, karena Kristus Engkau sudah ada di hari depan kami. Kami percaya akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan kami percaya hal yang mustahil sekalipun Engkau membuatnya menjadi hal yang tidak mustahil. Sesuatu di depan kami mungkin masih gelap saat ini kami lihat Tuhan, tetapi sesungguhnya Engkau sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Ajar kami bertahan, ajar kami tidak menjadi putus asa, tapi kami semakin melekat kepadamu. Kerinduan kami adalah semakin mengenal Engkau. Tambah-tambahkan bagi jemaat di tempat ini Tuhan, untuk merindukan akan hadirat-Mu, merindukan pengenalan akan Engkau jauh melebihi apapun, karena sesungguhnya Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Berkati Ibu Gembala di tempat ini Bapa, dengan seluruh staf pengembalaan. Kami percaya berkat Allah ada atas hamba-Mu, kekuatan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Mungkin untuk kakinya yang sakit saat ini, untuk Ibu Gembala Tuhan, Kau jamah di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, pemulihan yang cepat baginya Bapa, sehingga boleh kembali berjalan dengan baik dan tidak lagi merasakan sakit, karena Tuhan sudah menyembuhkan. Saat ini jamahan-Mu terjadi. Bagi jemaat-Mu semua yang di tempat ini, yang mengalami sesuatu, yang membutuhkan sesuatu, kami percaya Tuhan sudah menjamah. Tangan-Mu terulur kepada anak-anak-Mu, dan Kau menyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, jadilah kehendak-Mu bagi kehidupan kami, dan kami boleh hidup di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan adalah bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami mau hidup hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Karena Kristus telah bangkit, maka masa depan kita pasti terjamin di dalam tangan Tuhan. Kita akan siapkan persembahan untuk pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang bertugas menjadi kolekan, saya undang maju ke depan. Yang membaca pengumuman juga saya undang maju ke depan. Kita akan berdoa, nanti minta dengan penuh kasih Ibu Iren untuk memimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa diberi kesempatan untuk bisa beribadah di tempat ini dengan baik. Saat ini juga kami mau memberikan persembahan, ajar kami untuk bisa memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati juga kedua pelayan-Mu dengan berkat yang khusus. Terima kasih Tuhan yang dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat, juga jemaat di lantai 2, selamat pagi. Apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ada? Minta kesediaannya ya Bapak. Selamat datang di gereja kami ini. Kalau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, minggu depan kami mengundang untuk hadir kembali. Terima kasih. Ya, mulai diberikan salam oleh kiri kanan. Sekali lagi, keluarga besar GB Adarta mengucapkan terima kasih kepada PDM Maya Mentolalu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, firman Tuhan akan dibawakan oleh Diaken Yong Puryantini Handoko.
Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Aberta saja, juga terbuka untuk umum. Kita bisa mengajak warga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, firman Tuhan akan dibawakan oleh PDP Paulus Igunata. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir pada kebaktian umum minggu depan tanggal 7 Mei 2023 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Mari kita hantar anak atau cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi diingatkan untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang bertepatan di hari Kamis 18 Mei pukul 10 pagi kita ada kebaktian dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Redikson Sudabalok, disertai juga dengan perjamuan kudus oleh Ibu Gembala serta Ramatama. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Simeon Michel Jakwa. Apakah hadir? Saudara Simeon Rewaiti ya itu ya. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Diaken Sandrak Sugiarto dan Ibu Esther Lilin tanggal 4 Mei. Tidak hadir. Tip salam aja sama anaknya. Ya, salam untuk papa mama. Selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan di kantong kolektor atau kantong atau kotak perpuluhan. Dapat juga transfer ke rekening BCA gereja, skin QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, serta amplop persembahan yang telah disediakan. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Aberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama juga untuk para pelayan agar bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram @GBI-Aberta-Team dan Facebook page GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan Ibu Gembala? Ya, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Saya mengundang untuk jemaat dapat berdiri, akan menyanyikan satu buah lagu bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami dapat hadir pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami dapat menaikkan pujian-pujian kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir di pagi ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua dari awal kebaktian, pertengahan sampai akhir saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Sangat menguatkan kami, sangat memberkati kami.
Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapak. Segalanya mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami dikuatkan sekali ya Tuhan. Kami yang tidak berani akan menjadi berani ya Tuhan. Biarkan Engkau perbaharui panggilan yang daripada Engkau. Apapun yang menjadi panggilan kami, biar kami dapat melakukan dengan setulus hati kami, semuanya untuk kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak, Engkau memberkati PDM Ibu Mahia Tuhan. Engkau tambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan. Engkau memberkati segala pelayanannya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang dia cita-citakan. Segala firman yang Engkau taruh di bibir hamba-Mu ini, biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan, di mana beberapa saat yang lalu beliau sempat jatuh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mengangkat Ibu Gembala kami. Engkau memberkati dokter, melalui obat-obatan, sehingga Ibu Gembala kami cepat pulih ya Tuhan. Sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih untuk seorang Ibu Gembala kami ya Tuhan, yang mengaumi kami dan dombanya di GBA Alberta. Engkau memberkati anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Alberta ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mungkin saat ini ada yang sedang berbaring sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau yang sembuhkan Tuhan. Oleh birur-birur-Mu, anak-anak-Mu telah sembuh. Terima kasih ya Bapa. Juga untuk kami yang beban berat Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan untuk kami semua ya Bapa. Ya Bapa, sekali lagi terima kasih untuk semuanya ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, di mana tahun depan kami akan menghadapi demokrasi politik kami ya Tuhan, di mana ada pemilihan umum. Biarlah Engkau memberikan damai untuk kami semua ya Tuhan. Biar politik Indonesia tidak memanas. Juga untuk kondisi semuanya kondusif ya Tuhan. Biarlah presiden yang akan datang merupakan anak Tuhan yang takut kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati presiden kami saat ini ya Tuhan, Presiden Jokowi dan segala jajaran kabinetnya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami lahir di sini ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Indonesia. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat yang berulang tahun, Saudara Miseon ke Simeon Tuhan. Engkau tambahkan umur satu lagi ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk Pak Sugi dan Ibu Wiwin Tuhan, yang akan berulang tahun pernikahan ya Tuhan pada tanggal 4 Mei. Biarlah mereka Engkau karuniakan keluarga yang harmonis sampai kakek-kakek dan nenek-nenek Tuhan. Kamu berkati anak-anaknya semuanya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka perbuat, yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau buat berhasil Bapa. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami landaskan doa kami ini untuk satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Untuk doa berkat
PDM Wiwikarta. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, ingatlah, yakin dan percayalah bahwa Yesus telah bangkit bagi kita semua. Masa depan kita tetap terjamin dalam tangan pemilik hidup kita. Kita akan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dengan percaya bahwa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang berasal daripada Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai selamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat duduk, selamat bersama dulu. Tuhan Yesus